Artinya dakwah ini harus dasarnya apa? Ilmu. Nggak bisa orang berdakwah nggak punya ilmu. Nggak bisa orang berdakwah nggak punya ilmu. Kan banyak orang berdakwah nggak punya ilmu. Sekolah-sekolah umum, kemudian masuk di medan dakwah. Antum bukan orangnya. Antum bukan orangnya. Bahasa Arab nggak bisa. Baca kitab nggak bisa. Kok antum dakwah? Bahasa Arab nggak bisa. Baca kitab nggak bisa. Kok antum dakwah? Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis Nabi bahasa apa? Bahasa Arab. Antum harus bisa baca. Ini Al-Quran ini, antum harus bisa baca dan tahu isinya. Ini Al-Quran. Nggak bisa antum. Oh saya udah bisa kok. Dari mana? Terjemahan. Ya nggak bisa antum dakwah ke terjemahan. Ya nggak bisa antum dakwah ke terjemahan. Itu namanya ilmunya masih dangkal. Ya, dari jalannya para nabi dan jalannya para rasul, seseorang sebelum dia menyampaikan dakwahnya, sebelum dia menyampaikan ilmu, maka dia siapkan dulu ilmu yang dia yang harus dia bekali. Nah, itu lo tahu Pak Haris. Jika seorang dai menerjunkan dirinya ke dunia dakwah, akan ceramah, akan menyampaikan kitab, akan menyampaikan hadis, akan menyampaikan Al-Quran, persiapkan dulu materi Anda Pak Haris. Persiapkan diri Anda sebelum menceburkan diri, menerjunkan diri terhadap dunia dakwah. Jadi ngaji dulu sebelum Anda menjadi tokoh, ngaji dulu sebelum Anda menjadi seorang ustadz. Biar tidak banyak salah kayak Anda Pak Haris. Wa anna dzalika kullu qada' min Allah azza wa jalla. Wa anna dzalika kullu qada'un min Allah azza wa jalla. Nah, ini contohnya. Benar kan apa yang disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam LC temanmu itu? Jika seorang sudah menerjunkan dirinya ke dunia dakwah, kemudian baca Quran, hadis, baca kitab berbahasa Arab sering salah, itu tandanya ilmunya masih dangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, warga Nahdliyin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dan dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, kali ini lagi-lagi saya akan mengomentari Pak Haris Abu Naufal. Kenapa? Ya karena dia membaca kitab. Semakin dia banyak membaca kitab, ternyata dia semakin banyak salahnya. Maka hampir dipastikan setiap kali Pak Haris Abu Naufal ini baca kitab, maka di situ pasti banyak salahnya. Bukan hanya satu atau dua kali, ya. Bukan hanya satu atau dua kali, dalam satu konten, dalam satu pembahasan banyak sekali salahnya. Entahlah kenapa kok seperti ini Pak Haris Abu Naufal. Ini berarti memang benar apa yang disampaikan oleh temannya itu yang bernama Ustadz Badrus Salam LC. Jika ada seorang dai, jika ada seorang ustadz yang sudah menerjunkan dirinya ke dunia dakwah, kemudian bahasa Arabnya, baca kitabnya masih salah, baca kitab yang Arab itu masih sering salah, berarti itu tandanya ilmunya masih dangkal. Ya, ini salah lagi, banyak sekali salahnya. Baik, untuk agar tidak panjang konten ini, kita langsung apa saja salahnya Pak Haris. Kalau yang kemarin itu dia membawakan syairan yang dari Imam Syafi'i rahimahullah. Sekarang ini kitab Syarhu Usulis Sunnahnya, masuk pembahasan bab qadar. Silakan, mari kita ikuti bagaimana Pak Haris Abu Naufal, alumni dari Dammat Yaman, merek impor tapi kualitasnya ancur ini. Wa anna dzalika kullu qada' min Allah azza wa jalla. Coba diulang. Kulluhu gimana Pak Haris? Ulang. Wa anna dzalika kulluhu qada'un min Allah azza wa jalla. Ya Allah, kulluhu terus Pak Haris ini. Gimana Pak Haris?
Bukan kulluhu, kullahu. Harus nasob kullah itu. Kenapa nasob? Karena menjadi taukid. Anda tahu kan, taukid itu termasuk dari tawabi yang 4 yang mengikuti terhadap yang ditaukiti. Menjadi taukid dari dzalika. Dzalika ini isim isyarah yang mahalnya nasob. Kenapa nasob? Karena menjadi isimnya anna. Tahu kan pengamalannya anna? Dzalika ini menjadi isimnya anna dan harus mahal nasob. Karena mabni ini ya, isim mabni, tidak di i'rab. Nah, karena kullu ini menjadi taukid dari dzalika yang bermahal nasob, maka bacaannya kullahu, bukan kulluhu. Gitu Pak Haris. Ayo coba diulang lagi. Wa anna dzalika kulluhu qada'un min Allah azza wa jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pegang kitab di depannya, kitabnya sudah laptop seperti itu, masih salah ente Pak Haris. Ya Allah, bedakan mana taukid. Itu taukid. Masa enggak tahu taukid Anda itu? Nafsun, ainun, kullun, ajma'ut. Lafat-lafat taukid itu enggak tahu sampean ya. Aduh, belajar lagi sebagaimana yang Anda sampaikan di awal itu. Seorang ustadz, jika mau berdakwah, siapkan dulu ente. Belajarlah sebelum Anda itu menerjunkan diri ke dunia dakwah. Kalau enggak paham ya enggak usah nyebur diri. Al-imanu bil qadari ahadu usulul imanu sittah. Aduh, salah lagi. Imanu gimana? Coba diulang. Ahadu usulul imanu sittah. Aduh, dengarkan Pak Haris. Al-imanu bil qadari ahadu usulil imani as-sittati. Usuli al-imani, bukan imanu ya. Itu saya kurang jelas, usulu apa usuli. Kalau usulu salah. Ini mudhof ilaih dari ahadu. Kemudian usulu menjadi mudhof, makanya tidak tanwin, dan al-imani ini menjadi mudhof ilaih, makanya harus dibaca jar Pak Haris. Ahadu usulil imani, nih, bukan no Pak Haris ya. Ahadu usulul imanu sittah. Mayoritas orang-orang Wahabi ini ndak tahu idhofah, susunan idhofah. Naat, man'ut, masalah tawabi itu ndak tahu. Khobar juga ndak tahu, kadang-kadang masih banyak yang salah. Aduh, Pak Haris. Allati la yatimul imanu abdun. Pak Haris. Bukan la yatimmu imanu abdin. Nggak ada alnya di situ. Karena mudhof itu ndak boleh masukkan al Pak Haris ya. Ndak boleh kemasukan al. La yatimmu imanu abdin. Ada yang kemasukan al, tapi di alfiyah itu wawaslu al bidil mudhafi mutafar. Itu lain lagi nanti ceritanya. Halang ini ndak boleh Anda dikasih la yatimul imanu abdun lagi, ndak boleh itu. Yang betul la yatimmu imanu abdin. Imanu ini menjadi mudhaf, abdin mudhaf ilaih. Banyak salahnya kan kalau masalah susunan idhofah orang-orang Wahabi ini. Jadi abdin ini menjadi mudhaf ilaih dari imanu. Mudhaf ilaih i'rabnya harus jar, makanya abdin Pak Haris, bukan abdun. Allati la yatimul imanu abdun. Oke, lanjut Pak Haris. Aduh, hancur lebur Pak Haris. Merek impor ini. Illa bi iman biha Jami'uha. Aduh, Pak Haris, kok jami'uha? Tawabi Pak Haris. Ya inilah orang-orang Wahabi ndak tahu susunan idhofah, ndak tahu tawabi, hancur cara bacanya seperti itu. Kasihan ulama yang ngarang, hancur dibaca oleh orang-orang Wahabi ini. Ustadznya lagi. Illa bi iman biha jami'uha. Aduh, ya Allah, Pak Haris. Jami'uha itu tawabi kan cuma ada 4. Masa ndak hafal 4 itu? Naat, atop, taukid, badal, ndak bisa menghafalkan itu Pak Haris. Ya Allah. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh temanmu itu Pak Haris ya, Ustadz Badrus Salam LC. Jika Ustadz seperti Anda sering banyak salahnya baca Quran, baca hadis, baca kitab berbahasa Arab, banyak salahnya, maka itu namanya ilmunya masih dangkal. Jangan marah sama saya loh Pak Haris. Itu namanya ilmunya masih dangkal. Demikian ya teman-teman, ternyata kualitas Pak Ustadz Wahabi, Ustadz Haris Abu Naufal ini sangat hancur sekali, sangat parah sekali. Di antara Ustadz Wahabi yang sering baca kitab dan yang sering salah baca, setiap kali baca salah terus,
itu adalah Pak Haris Abu Naufal. Pak Haris, belajar lagi Pak Haris ya. Sebelum Anda terjun ke dakwah, sebelum Anda menyampaikan, belajar lagi Pak Haris. Saya tidak akan mengatakan Anda dari Wahabi, dari Salafi, dari NU atau apa saja. Jika masih seperti itu, dari golongan manapun, tetapi jika menerjunkan dirinya ke dunia dakwah, kemudian baca kitab amburadul, hancur lebur seperti itu Pak Haris, ya itu benar memang apa yang disampaikan oleh teman Anda yang bernama Badrus Salam NC, berarti itu tandanya ilmunya masih dangkal. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.